kita itu, kalau menurut saya tuh krisis kepercayaan, Pak. 5.000, bahkan sampai istri saya tuh saya nggak bawa uang, Pak. Saya pernah disuruh apa sih yang aneh? Saya yang aneh kadang, Pak, cuma disuruh manggil, toh anak gue lagi main di masjid. Suruh pulang. Sosok satu ini sedang menjadi perbincangan di media sosial karena memiliki pekerjaan yang cukup unik. Pria asal Bekasi ini berhasil mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari pekerjaan yang ia lakukan dan kini makin ramai untuk menggunakan jasanya. Di samping saya sudah ada Santo Suruh. Terima kasih Mas Santo sudah hadir di acara Meet the People ya. Jadi silakan. Mau ngapain aja hari ini, nggak akan disuruh-suruh. Hari ini cuman akan ada tanya jawab. Oh, siap. Oke. Nah, akan ada fast question. Ini pertanyaan cepat yang harus dijawab dengan cepat juga. Oh, siap. Oke, ya. Kok siap disuruh? Nggak kan harus suruh. Bener juga. Oke. Nah, ini kalau ada yang nyuruh nangkap ular beracun atau bersihin kaca gedung, pilihannya mana? Saya ular, Pak. Ular. Kenapa? Karena saya lebih berani ke hewan daripada ketinggian. Oh, daripada ketinggian. Oke. Main futsal apa badminton? Saya lebih ke futsal, Pak. Lebih ke futsal. Oh, kenapa? Karena skill saya di futsal. Skill, asik. Kerja keras atau kerja ikhlas? Dua-duanya penting, Pak. Oh, kenapa tuh? Karena kerja keras didampingi ikhlas itu penting banget. Dua-duanya penting itu menurut saya, nggak bisa dipisahin. Nggak bisa dipisahin. Oke, cari aman nih. Oke, Mas Santo, nama aslinya siapa sih sebenarnya sih? Nama asli saya Susanto, Pak. Bukan Sumanto. Oh, bukan Sumanto. Tapi saudaraan ya? Enggak, Pak. Disuruh makan orang mau? Enggak mau. Nggak mau. Oh, Susanto. Kelahiran tahun berapa? 94. 94. Wih, masih muda ya? 94 loh. Tapi muka tuan saya, Pak. 94 udah berkeluarga? Sudah, Pak. Udah anak berapa? 4. Anak 4? Wah, hobi produktif ya? Iya. Mungkin disuruh bininya kali ya? Iya, disuruh. Bikin anak? Oh, enggak ya? Oke. Gimana nih, sekarang udah jadi viral, rasanya gimana? Kalau rasanya saya kaget, Pak. Kaget ya? Itu sejak viral sebulanan kali ya? Sebulanan itu. Itu gimana tiba-tiba bisa viral begitu? Tiba-tiba ya... Tadinya saya nggak nyangka kan, ya kaget aja. Tadi awalnya kan saya media itu buat branding saya, Pak. Buat branding? Itu dari Instagram pertama? Instagram, enggak pertama, iya kalau viralnya dari Instagram. Cuma saya lebih ke TikTok dan Facebook. TikTok dan Facebook? Facebook. Itu bikin halaman dong? Iya, ngiklanin aja. Kalau di TikTok juga iklanin aja? Iklanin aja, jadi biar ibu-ibu tahu kan apa yang order, tahu oh Santo Suruh tuh bisa kerjaannya ini. Itu di mana di posisi asal? TikTok. Bukan, di kota apa? Oh, di kota Bekasi. Di Bekasi doang ya? Pada iya. saat itu sendiri tuh? Waktu itu kalau sendiri mah saya belum main TikTok, Pak. Oh, jadi personal aja? Personal, jadi awalnya saya kan dagang galon. Oke. Dagang galon. Galon tuh yang biasa anak ulang tahun ya? Bukan, itu balon, Pak. Itu balon. Oh iya. Bisa air. Iya. Dagang galon ya, galon minum ya. Galon minum. Bapak saya mau tahu nih cerita hidupnya gimana, Mas? Saya nggak boleh tahu. Iya. Kan biar bisa tahu, biar bisa menginspirasi. Bener. Karena ini kan cerita yang harus kita angkat nih. Jangan orang yang joget-joget doang. Ini yang penuh dengan kerja keras, penuh dengan inspirasi. Bahwa pekerjaan tuh jangan milih-milih deh, yang penting halal ya kan? Nggak halal juga nggak apa-apa kan? Enggak lah. Oh, enggak. Takut, Pak. Kan saya nanya dulu. Iya. Oke, dagang galon terus? Awalnya saya dagang galon di komplek ya kan, di komplek itu saya dagang galon. Akhirnya 2019 tuh. 5 tahun lalu enggak, 17 kerja galonnya. 17 kerja galon. Nah, terus akhirnya saya dagang galon, akhirnya saya sering disuruh sama ibu-ibu. Sekeliling tuh? Iya, sekalian disuruh beli ini toh, beli ini toh, beli ini. Terus habis jualan, toh beliin ini toh. Iya, belanja sekalian ya, nitip ini. Ya udah, akhirnya saya punya ide. Iya. Oh, kenapa nggak bikin jasa suruhan? Tapi jasa suruhan itu nggak langsung saya pikir langsung berpikir suruhan, enggak, Pak. Tapi saya berpikir dulu, ini kira-kira apa ya yang mencangkup semua kerjaan? Kayaknya suruhan, tapi terlalu kasar ya kan? Terus teman saya juga ada yang bilang, itu mah terlalu ini tuh kasar lah intinya, terlalu bawah banget. Akhirnya saya kemas lah
Jasa suruhan. Nah, akhirnya saya buka Santo Suruh Jasa Suruhan. Nah, itu 2019. 2019. Akhirnya saya di situ alhamdulillah banyak yang order tuh, Pak. Banyak yang pesen ya kan. Banyak yang pesen, ngerjain ini masih saya bisa ngendal sendiri. Akhirnya saya kewalahan. Banyak permintaan, akhirnya saya ngajak teman saya satu ya kan. Saya ngajak teman saya si Randy, teman saya ajak. Mana Randy ini bukan? Bukan ini Edwin. Oh, ini musuh? Enggak, itu teman juga. Oh, teman juga. Oh, iya. Saya ajak Randy, terus saya ajak dia, Ren, lu mau kerja nggak? Posisi dia juga nganggur ya kan. Mau toh kerja apaan? Pokoknya kerjanya berat. Saya ini dulu lah. Ya udah, akhirnya di situ saya ajak Randy kerja. Terus ada lagi temen Dika, dia minta, Bang, gue boleh ikut suruhan nggak, jasa suruhan, tapi gue nggak punya motor, punyanya sepeda. Karena niat dia udah mau ya kan, ya udah ikut aja. Tapi ini tiga-tiganya nih, Mas Santo sama dua temennya orang Bekasi semua nih? Orang masih sekelilingan itu. Terus akhirnya saya ajak teman, akhirnya banyak nih kerjaan. Akhirnya saya ngerekrut lagi teman. Ada tuh teman saya almarhum yang baru meninggal, Lutfi. Ya, dia dari Gojek juga. Nah, dia ngikut saya akhirnya makin lama ya udah saya ajak. Nah, terus permintaannya macam-macam. Akhirnya ada yang minta bersihin kotoran kucing lah, terus buang bangkai tikus, terus ada yang renovasi lah, ada yang kerannya bocor lah, ada yang torennya kotor lah. Akhirnya saya rangkul tuh semua. Saya cari, oh ini. Nah, disitulah saya bentuk Santo Suruh tuh bisa ngapain aja. Wih, jadi besar ya. Sekarang itu orang-orang itu juga disebut mitra. Mitranya Santo Suruh. Karena saya nggak mau mempekerjakan dia. Saya pengen ini loh, ayo sama-sama kerjaan sebenarnya banyak. Partner ya, mitra partner. Wih, luar biasa sekali sih, keren. Sekarang udah berapa banyak mitra? Kalau mitra sih sekitar 50-an, cuma udah banyak yang mau masuk juga. Yang mau, Bang, saya boleh nggak ikut Santo Suruh? Karena saya belum basicnya saya belum ada kuat hukum, takutnya kan salah ya, salah manage-nya bagaimana. Nah, kebetulan ini kayaknya cocok kalau Prestige Invest nih kalau kayak gini nih. Iya kan? Oke, jadi terus akhirnya saya ya udah, akhirnya saya masih nahan dulu. Banyak juga di daerah-daerah, di kota-kota lain. Jadi bukan cuma Bekasi ya? Sekarang udah mencakup mana aja, Mas? Awalnya sih Bekasi, terus karena udah mencakup ya kita sebisa kita, misalnya di daerah di Jakarta, bahkan ada yang bersihin kotoran kucing di Jakarta, ya udah kita samperin. Beres-beres di Depok ya kita samperin. Intinya selagi kita masih bisa menjangkau, ada waktunya ya kita samperin. Harga cocok. Harga tentunya dikasih tahu dulu ya. Dan lalu jangka waktu pekerjaannya itu bagaimana? Jadi misalnya di Jakarta, ini nanti adminnya atau Mas Santo kan bales, oh iya baru bisa jam 2 atau itu janjian dulu juga? Iya, untuk sekarang janjian dulu Pak, karena overload kita. Iya. Jadi sebenarnya kerjaan tuh banyak, siapa yang bilang nggak bisa kekurangan kerjaan? Sebenarnya kerjaan tuh banyak. Benar kata Bapak, kerjaan itu banyak. Intinya sih dari diri kita, intinya gengsinya dikurangin. Terus di sini juga kalau menurut saya tuh ini Pak, orang-orang kita itu, kalau menurut saya tuh krisis kepercayaan Pak. Kenapa? Jadi karena sebenarnya kerjaan tuh banyak, sebenarnya orang tuh mau mempekerjakan orang, tapi dia ketakutan untuk kepercayaan ini Pak. Nah, menurut saya kepercayaan ini harus dikuatin lagi, biar karena banyak orang juga yang minta, Mas Santo tolong cariin saya kerja. Nah, di sini tuh ketemu semuanya. Harus ada penengah ini untuk mempercayai ini. Oh iya, jadi Mas Santo juga sebagai Santo Suruh ini adalah platform supaya orang jadi percaya juga ya. Bukan orang-orang sembarangan yang membantu pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kan begitu ya. Lalu apakah mitra-mitranya itu ada nama masing-masing, apa namanya Santo juga? Enggak. Enggak. Ya kirain kan Santo seluruh Suruh. Indonesia Santo semua. Kalau nama saya Cecep, saya nggak bisa masuk. Harus namanya Santo, bukan begitu ya? Bukan. Terserah ya. Mau namanya Asep, Rudi, siapa aja boleh ya. Juga Pak Rudi boleh. Anggota saya kan. Saya siap disuruh ngitung duit 2 triliun. Ya kalau ada komisi 10% saya hitungin nggak apa-apa. Nah, Mas Santo ingat nggak pendapatan terkecilnya pas waktu disuruh tuh berapa? Saya pendapatan terkecil pernah 5.000. Bahkan sampai istri saya tuh saya nggak bawa uang Pak, saya pernah. Karena saya modal awalnya tuh kepercayaan Pak. Jadi misalkan saya tuh dari warung ke warung tuh saya
bilang, saya punya stiker, saya bikin stiker inisiatif ya kan. Saya bilang ke warung-warung, Pak, saya punya program namanya Santo Suruh. Boleh nggak saya nempelin stiker? Nah nanti kalau ada yang order itu bisa lewat saya, Pak. Harganya tetap harga toko. Saya ongkirnya aja. Kalau yang enak, ya udah toh tempelin aja. Tapi kan nggak semua orang enak. Tapi kita nggak nyalain dia juga kan. Karena kan ya beda orang ya kan. Akhirnya dari pelan-pelan saya tawarin face to face ke orang-orang. Alhamdulillah sih orang ada yang mesen ya lewat misalnya mesen bakso. Pak saya mau beli bakso nih, ada yang order nih. Pernah saya tes juga. Padahal mah bukan orang yang order, cuma mau ngetes lapangan dulu. Saya tes lapangan. Pinter loh, ini cara bisnisnya. Oke, terus saya tes lapangan, Pak ini ada yang order, boleh nggak saya ngambil ini bakso? Nanti selesai nganter, saya kasih uangnya. Nah akhirnya dia percaya tuh. Ya, kalau dia nggak percaya, saya jaminan HP sama KTP. Nah tapi karena dia percaya, ya udah akhirnya saya ambil, saya anter. Kebetulan ada yang sering order ke dia, akhirnya dari mulut ke mulut itu tanpa modal saya bisa, Pak, ngambilin uang. Keren banget sih. Ini menurut Mas Santo nih, yang bikin viral tuh apa tuh sebulan yang lalu nih? Kenapa? Sejak ngapain tuh? Mungkin yang bikin viral, awalnya saya kaget juga, Pak, bisa viral kayak gini, karena saya bukan bocah viral ya kan. Bukan, nggak suka goyang-goyang juga. Iya. Apa tuh? Mungkin awalnya waktu itu ada tuh customer Bang Fikri. Namanya. Nah dia menyuruh saya beli ke warteg di Hankam ya kan, di Sona di Pondok Gede. Kata dia, Tok, lu lagi sibuk nggak? Emang dia sering order sih. Dia biasa motornya mati, saya nyetepin. Gasnya nggak bisa, saya masangin. Teknisi juga ya? Semua, Pak. Akhirnya dia in order. Saya saya posting, saya screenshot aja pembicaraan dia. Saya posting di Reels, di IG. Ya udah, saya biasa aja kan. Udah pas itu temen bilang, Tok, itu tuh lu banyak yang ngomongin ini di Instagram. Saya kan nggak main Instagram juga. Ajak berantem ngomongin? Enggak. Ngomongin katanya viral. Ya udah, saya mah cuek aja karena yang penting mah saya kerja ya, Pak. Dapat uang. Kalau mikirin viral mah kan nggak dapet uang ya kan. Betul. Akhirnya saya di situ ya udah, kata teman saya tuh Edwin juga, Sobo juga bocah, kata dia, udah Tok, lu kan banyak tuh video-video lu yang kerjaan itu, udah lu masukin aja uploadin aja semua di Instagram. Akhirnya disitulah jadilah meledak. Wah, keren. Saya juga nggak nyangka, Pak. Nggak nyangka juga ya. Enggak. Sekarang mah kalau dapat orderan, apa ini, nggak mau ya? Mau banget. Saya bukan orang yang bahkan kemarin juga habis dari stasiun TV juga saya ada orderan bersihin WC, ya saya kerjain. Yang penting kan kita ada peluang di situ ya kita kerjain. Jangan gengsi intinya. Betul, Pak. Jangan gengsi intinya. Ini emang keren. Di Indonesia tuh sebenarnya kita nggak akan kelaparan. Indonesia tuh kaya akan sumber daya alam. Betul. Kalau bisa kelaparan di Indonesia, itu orang kalau nggak males sekali, itu orang stres kayaknya. Bener. Iya. Bener. Karena di Indonesia ini kita punya pancingan, lempar aja ke rawa, kali ya, dapat ikan kok. Nggak mungkin kelaparan di Indonesia. Pekerjaan Mas Santo sudah buktikan bahwa kita kalau mau kerja itu kerjaannya banyak. Sekarang sampai berapa orderan sehari? WhatsApp berapa terima WhatsApp tuh? Itu banyak, Pak. Cuma nggak overload, cuma kan kadang kita yang ke handle aja, takutnya kita iyain ngecewain customer ya kan, karena kita belum ada sistem yang benar-benar kuat ya kan. Mungkin ke depannya sistem yang benar-benar ini cocok nih, kita bisa bantu sistem ya kan, masalah hukum, masalah ini udah bener. Terus kalau nanti ke depannya ada sistem yang kuat, terus gimana ini cara ke lapangan, cara ini ya mungkin ya bisa kita kelola lebih baik lagi ya, Pak. Kalau kayak gini kan saya masih HP aja masih satu si Edwin yang itu adminnya itu dia. Adminnya dia juga kadang minta bantuan. Jadi kalau nggak dibales dia juga salah dia ya? Iya, salah dia. Iya, pajang aja nih mukanya. Kadang juga anggota di lapangan. Ini belum Sapam. Bukan, Mitra Santo Suruh. Ini gue belum selesai, Bang. Belum ini. Ya intinya kita bertahan dulu aja. Intinya orang udah tahu Santo Suruh itu apa aja, ya udah. Kedepannya kita perbaiki, ya mungkin kita buka lagi lebih baik lagi, orang juga bakal tahu. Keren. Jadi ini Mas Santo nih sebenarnya punya visi yang luar biasa besar, punya kemauan yang luar biasa besar, punya kemauan juga dan tekad yang, wah, saya rasa ini memang ini orang Indonesia sesungguhnya yang begini. Orang lapangan, bener. Iya, ini orang pekerja keras Indonesia sesungguhnya ya begini, bukan kayak yang suka joget-joget ngapain itu. Nah, Mas Santo ingat gak nih 3 suruhan yang paling kocak menurut Mas Santo yang dilakuin tapi?
Ya, apa tuh? Disuruh apa sih yang aneh? Saya yang aneh, kadang Pak cuma disuruh manggil, toh anak gue lagi main di masjid. Nah, Suruh pulang. suruh pulang. Suruh pulang doang Pak, jadi duit Pak. Kan dia bisa telepon anaknya. Anaknya kan nggak bawa HP. Oh, anaknya nggak bawa HP. Ini orderan bener begini. Ya emang ada bener kan. Oke. Nggak apa-apa, yang penting peluang buat saya. Bener. Terus apa lagi itu yang lucu? Kayak ibu-ibu hamil Iya. minta tolong cariin buah kecapi. Malam-malam Pak, jam 11 loh. 11. Kita tarik itu pohon kecapi bener-bener. Ya karena Santosuru tuh pengen semua ada ya, bener pelayanan terbaik ya kan. Keren banget. Ya udah kita cari itu pohon kecapi. Oke. Terus kayak misalkan yang paling berkesan sama saya sih buat ini tuh kayak misalkan ibunya sakit di rumah, ibunya sendiri nih. Oke. Ibunya sendiri, anaknya kerja. Ya kan kita juga nggak bisa nyalain anaknya juga karena kan kebutuhan ya. Nyalain bapaknya dong. Ya bukan. Bukan. Terus di rumah sendiri ya kan. Iya. Dia minta tolong, San, tolong kalau nyokap gua tolong beliin obat dulu ya kan. Nanti misalkan nyokap gua kenapa-napa, tolong antar ya ke rumah sakit. Ya udah itu bener-bener pelayanan kita Pak. Kita sampai beres tuh. Sampai beres kita antar, berarti ya Santosuru ini bener-bener dekat ke masyarakat. Gila, keren sekali sih. Nih. Jadi nggak usah bingung. Iya, jadi nggak bingung ya. Mas Santo ini kan sekarang udah punya banyak mitra, bisa suruh bantuin jasa ini itu sistemnya bagi hasilnya bagaimana dengan kalau mitra? Saya sih nggak bagi hasil Pak. Jadi gimana? Semuanya buat Mas Santo ya? Yang bukan. Iya, biar saya kaya, dia susah ya gitu. Bisa ya Pak. Gimana ya? Jadi gimana dong? Jadi gini, saya sih mau ngebangun ini Santosuru. Ide awal saya tuh ngebangun, ayo loh, sebenarnya kerjaan itu banyak kalau kita nggak gengsi. Nah, saya sebenarnya pengen menjadi contoh aja ke anak-anak muda zaman sekarang. Intinya jangan males ya kan. Kerjaan itu loh, di luar aja kita keluar tuh ada kerja sebenarnya ya. Nah, saya tuh saya terapin untuk mitra saya. Ayo, saya sampai bangun, kadang saya waktu itu saya samperin teman saya kan, ini ada kerjaan. Saya mau ngedorong doang, nih, ayo nih ada kerjaan. Saya nggak usah ngasih apa-apa ke saya. Yang penting dia mau kerja Pak. Intinya saya mau ngebangun. Tapi dia semangat akhirnya dikasih, terima juga dong. Ya, saya bilang enggak juga sih. Oh, enggak juga. Saya kadang kasihan juga Pak, karena kan kita sama-sama di lapangan ya, kayak gitu. Iya, oke. Mau ngebangun semangat dia dulu. Oke, nah sekarang kan banyak yang ngantri mau jadi mitra. Jadi kalau ada yang mau masuk nggak bisa dulu nih, karena masih lagi dirapi-rapihin nih biar. Ya, untuk sekarang nggak bisa Pak, karena saya juga bingung. Cuma kalau yang cakep-cakep pilihin kali ya. Oh iya. Enggak lah. Ya ini siapa tahu istrinya nonton ya. Biarnya disuruh. Nah terus dari sekarang nih, ini banyak yang order, apalagi mulai turun, apalagi naik-naiknya, apa bagaimana nih? Sehari order berapa sih jadinya? Sehari WhatsApp order terima bisa berapa tuh? Bisa banyak Pak. Bisa banyak. Sampai keribetan, kepusingan. Bahkan saya WhatsApp DM, WhatsApp sama DM, telepon ada. Mah udah matiin langsung ya. Iya, udah pusing. Saya bahkan pernah ngetes ya kan waktu itu. Waktu itu saya ngetes, saya sakit. Oke. Saya sakit. Ini ngetes sakit nih. Jadi lagi sehat. Emang sakit. Oh, emang sakit. Emang sakit. Cuma saya mau ngetes nutup suruhan ini. Oh. Jadi saya mau ngetes supaya di lapangan tuh gimana ya kan. Nah ternyata saya matiin, maaf Bu, saya sakit. Maaf Bu, saya sakit, nggak bisa, maaf Bu. Nah ternyata Santosuru ini saya sakit 2 minggu itu dia kelabakan Pak. Yang biasa order ini kelabakan. Oh berarti ini udah jadi kebutuhan. Iya. Makanya saya keren sekali. Jadi udah jadi kebutuhan mereka juga. Iya, lama-lama karena ini. Dia minta tolong sama siapa? Sama tetangganya nggak mungkin diupain 10.000 orang kaya ya kan? Nggak mungkin mau. Oke, nah Mas Santo ini pernah ketipu ya saya dengar nih? Wah sering Pak. Kenapa nggak nipu orang malah ketipu? Biarin orang nipu saya, yang penting kan derajat saya diangkat. Keren banget. Kenapa, ceritanya gimana? Saya dari mitra juga ada, ya dari customer juga ada. Oh gitu. Jadi kalau untuk dari customer ya kayak misalnya order ya kan, misalnya di order ya kadang dia nggak transfer juga. Tapi kalau saya sih lah kan pas ketemu minta bayarannya dong. Enggak, kadang dia transferan nanti. Oh, itu yang udah langganan apa enggak? Baru ya ada yang baru, ada yang langganan. Cuma ya mungkin ya saya udah nagih ya, biarin aja. Berarti ntar kalau dia kenapa-napa ya udah kita backlist kayak ya gitu. Itu artinya emang udah disumpahin. Ya berarti biarin aja ya kan. Terus dari mitra juga ketipu, jadi dia
kan modal dari saya dulu nih. Iya. Saya kasih Pak Rudi. Iya. Rudi nih, Oke. ada orderan. Saya disuruh lah nih, Disuruh, saya jalan Pak Rudi. nih. Pak Rudi disuruh kan. Iya, saya jalan nih. Iya, Pak Terus? Rudi, ya udah jalan. Akhirnya kan saya kasih modal kan misalnya 200. Oke. Belanja 100, Iya. lebih 100. Balikin dong harusnya. Harusnya balikin modalnya, ongkirnya Bapak Saya ambil dong. 20.000. Terus? Nah, akhirnya itu modal saya nggak balik, Pak. Kabur tuh mitranya. Ya kabur, ada yang Alasan. dia biasa aja, ada yang alasan. Cuma buat saya nggak apa-apa, saya udah tahu karakter orang ya kan. Tapi untuk kerjaan, kalau saya untuk kerjaan, ya udah lu mau kerjaan kalau udah nggak bener, saya udah nggak mau pakai Nggak mau lagi. lagi. Tapi kalau untuk berteman, ya ayo kita ngopi bareng. Tapi untuk kerjaan nggak bisa. Iya, paling ngeracunin dikit. Ngeracunin kali ya. dikit. Iya. Banyak Pak langsung. Iya, iya, iya. Tapi waktu dikasih uang itu dia mengerjakan nggak pekerjaan itu? Dia kerjain. Cuman uangnya nggak balik ke Uangnya situ. nggak balik. Oh, tapi paling nggak nama Santo Suruhnya ke customer masih beres lah. Masih beres, untuk dianya urusan saya. Iya. Karena Santo Suruh ini ya, ini loh Santo Suruh apa ya, jadi orang lebih nyaman ke saya, jadi penanggung jawab. Jadi Iya, Santo Suruh betul. ini cuma tektok aja penanggung jawab, Iya, jadi dia betul. lebih nyaman. Gitu, betul. Mas Santo nikahnya dari tahun berapa? Ya lupa Pak, Hah, udah lama dong? udah lama. Udah lama. Anak paling tua umur berapa? Umur, Oh, lupa udah juga. SD, SD kelas kelas 6-an. kelas 6-an ya. Terus, Oke, terus kelas 3, TK, mau masuk SD. mau masuk SD. Terus 3 tahun. 3 tahun, terus satu Bayi. Oh. Apa arti keluarga nih menurut Mas Santo? Keluarga itu penting Pak. Kenapa? Keluarga ya, kita kayak gini ya buat keluarga. Buat keluarga. Terus keluarga tuh kayak sosok yang ya memang penting untuk kehidupan kita ya kan. Kita semangat ya siapa lagi kalau bukan buat keluarga ya kan. Iya. Terus keluarga ini kayak misalkan kayak ya memotivasi kita buat lebih maju, kita bertanggung jawab. Iya. Itu keluarga. Makanya kalau misalkan saya kasihan kalau misalkan ada laki-laki yang nggak bertanggung jawab buat keluarganya, ya itu kasihan banget Pak. Oke. Karena keluarga itu harus dinafkain, penting. Keluarga itu penting ya? banget Pak. Luar biasa. Karena kalau kita sakit itu kan keluarga. Terus kalau kita kenapa-napa ya itu nomor 1, anak, istri, keluarga itu penting. Oke. Mas Santo pendidikan sampai kelas apa sekolah? SMA Pak, Sampai SMA, iya, nggak kuliah? Enggak, otaknya nggak nyampe Pak. Biaya juga nggak ada. Ya udahlah disuruh aja Pak. Oh, tapi orang tua latar belakangnya usahanya apa? Orang tua saya yang dari kecil meninggal Pak, tinggal ibu sakit ODGJ di rumah. Oh gitu. Jadi Iya. siapa yang merawat? Mas Saya. Santo? Diri sendiri? Diri sendiri, saya yang rawat, istri juga ngerawat, tapi saya batasin istri karena dia kan ininya beda Pak. Istilahnya istri orang lain lah. Oke. Nah kalau tanggung jawab saya ke orang tua ya itu tanggung jawab saya Iya. laki. Berapa saudara Mas Santo? Saya 2 Pak, Oh, berdua doang. Mas Santo paling tua? paling Atau- ganteng Pak. Oke, boleh. Iya. Iya. Nah, harapannya untuk kedepannya apa nih? Santo Suruhnya akan jadi seperti apa? Harapan saya ke depannya Santo Suruh ini bisa mendunia Pak. Wih, Harapan saya. keren banget ya Iya, mendunia siapa loh. tahu Kim Jong Un kan nyuruh Iya, saya iya. rumahnya tuh, Oh, rumah bisa. saya bersihin ya itu. Iya, bisa ke situ nggak bisa Bisa, pulang. iya, para saya Iya, ditembak. bener-bener keren banget. Terus pengen sih besar Pak, karena ini kan peluang buat kerjaan. Iya. Karena kerjaan itu banyak, saya mau rangkum semua. Iya. Kerjaan, jadi anak-anak muda yang nganggur, jadi udah nggak ada alasan lagi dia males ya kan. Iya. Berarti kalau nggak ada kerja, oh berarti dia males. Itu Santo Suruh Iya, ada. iya, Nah iya. saya mau kedepannya lebih besar lagi, terus anak-anak mudanya, ayo rame-rame. Ini loh sebenarnya kerjaan tuh banyak kalau kita mau melakukannya dan nggak gengsi gitu. Mau melakukannya dan nggak gengsi, karena PR yang paling tinggi nih gengsi. Gengsi sih ya. Pak, bener Pak. Padahal kenapa gengsi dapat duit kok? Dapat ya? duit, intinya kita kan Halal. kerja dapat duit halal, bisa beli token buat keluarga, bisa beli token, iya, takutnya tokennya habis kan Oh, Pak. iya, iya, token. Bisa buat makan, buat keluarga kayak Iya gitu. bener banget. Mas, nih kalau ada yang mau invest nih buat Santo Suruh makin besar, ini sebenarnya ada minat nggak di situ? Membesarkan, bikin sebuah perusahaan yang bener-bener di-manage dengan baik, terus secara legalnya juga baik, jadi ada customer service-nya, ada timnya, semuanya jadi Oh, bisa global. pengen banget Pak. Pengen banget ya? Pengen banget, namanya seseorang tuh pengen besar tuh ya memang cita-cita lah. Ya Cita-cita, memang ada ya. harapan, karena dia semakin besar dia mau ngebangun, ya semakin besar dia bisa menolong orang ya kan, kayak gitu. Memang luar biasa nih. Hatinya tuh kalau kita dengerin dari tadi, menolong orang dan nggak gengsi, kerja keras. Jadi ini memang
itu yang seharusnya itu yang benar begitu gitu. Iya. Oke, luar biasa sekali Mas Santo, karena saya dengar-dengar habis ini mau pasang pipa ya. Mau pasang Regulator gas, Pak. Oh, regulator gas. Kan temenan ada. Oh iya, regulator. benar. Regulator gas kan tinggal dibeginiin. Dia selangnya kan nggak bisa, ibu-ibu. Jadi mungkin dia beli baru kali. Oh gitu ya. Iya udah. Terserah ibu. Iya. Yang penting ada jasanya. Ada jasanya. Habis ini ada kerjaan lagi. Terima kasih Mas Santo atas waktunya udah mau ngobrol-ngobrol sama saya. Kira-kira next kita bakal ngobrol sama siapa lagi di Meet the People? Tulis di kolom komentar. Saya Rudy Salim, mohon pamit, sampai jumpa.